Baik, Ibu dan Bapak sekalian, selamat datang kembali di perkuliahan metode penelitian lingkungan. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Ya, Ibu dan Bapak sekalian, ini adalah pertemuan yang ke-15. Ibu dan Bapak sekalian masuk pada pertemuan yang ke-15. Anda diharapkan dapat mempelajari kesimpulan penelitian kuantitatif. Untuk itu, saya akan mengundang mahasiswa secara sukarela untuk menjelaskan kepada saya mengambil satu artikel dari jurnal bereputasi Q1 ya, dan kemudian Anda memaparkan hasil membaca Anda. Apa yang Anda pahami tentang artikel tersebut, terutama nanti masuk pada poin kesimpulan. Dipersilakan siapa yang bersedia? selamat siang, Pak Ahya. Oh, Ya, siapa ya, kamu? ya mungkin dari saya, Pak, mungkin izin Oke, share ya, Pak ya. Saya Rendri, Pak. baik Renri. Ya, Ya, baik. silahkan kamu paparkan nanti Renri satu artikel ilmiah yang kamu rujuk ya dari bagian dari topik penelitian kamu. Ya, Sudah baik, kamu Pak. pahami, kamu jelaskan, nanti saya akan memberikan komentar dan pendapat. Ya, baik, Pak. Untuk ini mungkin dari saya mungkin belum sepenuhnya paham, Pak. Cuman mungkin ini yang dari pemahaman saya, Pak, yang saya dapat ya terkait artikel dari jurnal Q1, Pak, yang saya peroleh dari eh, penerbit dari Helion, Pak, yang diterbitkan di Science Direct, Pak. Oke, Pak, ya, saya izin ya, Pak. Oke, baik, silakan Renri. Coba ke halaman pertama, Renri. Ya, baik, Pak. Untuk jurnalnya ini berkaitan tentang air, Pak, di mana di sini diteliti mengenai Water Quality Index sebagai metode asesmen yang sesuai untuk surface water, Pak, air yang berada di permukaan di Indonesia, Pak. Nah, jadi untuk penelitian ini dilaksanakan di Sungai Citarum, Pak, yang berlokasi di Jawa Barat. Nah, jadi dari bacaan ini, Pak, untuk abstraknya itu sendiri yang saya peroleh, untuk selama ini sebenarnya terdapat banyak, Pak, untuk water quality yang dipakai untuk sebagai parameter untuk kelayakan air ya, Pak, terutama air permukaan. Itu bisa berasal dari UU dan juga beberapa peraturan dari Menteri Kesehatan, Pak. Cuman dari masing-masing metode itu ternyata masih banyak kekurangan, Pak. Nah, jadi jurnal ini membahas tentang Water Quality Index, di mana ini nanti akan mengcombine, Pak, beberapa metode assessment, terutama yang berkaitan dengan cara penentuan kualitas air permukaan, Pak, di mana di sini terutama menggunakan metode dari Canadian Council of Minister of Environment, WKI atau CCME, Water Quality Index, yaitu dari Kanada ya. Stop, Renri, stop. Maaf, saya potong. Ya, silakan, Baik, Pak. terima kasih Renri untuk penjelasan awal kamu. Ibu dan Ya, Bapak sekalian, seperti tadi saya jelaskan, kita akan belajar bagaimana menulis kesimpulan dari sebuah penelitian. ya, Tetapi ingat, kesimpulan penelitian tidak turun dari langit ya, tidak dari awang-awang. Artinya ketika ya, Anda menulis kesimpulan penelitian, harus berdasarkan hasil penelitian Anda. Hasil penelitian Anda, Ibu dan Bapak, akan ya. tergantung dari apa? Rumusan masalah Perumusan penelitian masalah, Pak. Anda, Ya, tujuan penelitian Anda, dan metode yang Anda gunakan. Oleh ya, sebab itu, saya sekarang akan mengajak Ibu dan Bapak Anda bagaimana cara membaca artikel ilmiah yang baik dari mulai judul, abstrak, isi sampai kemudian menulis kesimpulan dan nanti Renri yang akan menjelaskannya ya, nanti kita bantu semua. ya, Baik Renri, saya tanya. ya, Pak. Renri, kalau Ya. kamu melihat judul artikel ini, menurut kamu mana yang merupakan variabel penelitian? Variabel penelitian di sini eh, dari ini, Pak, parameter, Pak, ya, dari water quality index-nya itu, Pak, yang akan diteliti, Pak. Oke, Water Quality Index menurut Ya, kamu variabel. Saya tidak bantah dulu. Oke, ya, Pak. oke. Kemudian ada lagi menurut kamu variabel penelitian?
Di sini selain itu Pak, ya di sini ada beberapa Pak metode dipakai. Yang saya baca ini ada 4 Pak. Ada ada CCME, Ya, WKI, kemudian ada NSF Pak, dan yang lainnya ini ada Regon, dan kemudian juga ada yang WKI yang 8 titik Pak. Jadi ada beberapa sampel yang diambil gitu Pak. oke. Kalau metode pengukuran kan bukan variabel. Coba deh Ya, kamu bandingkan dengan ya, keduanya, Randy. Saya ya, bantu. Menurut kamu, ya. surface water quality variabel penelitian bukan? Surface, Water oh iya, quality. iya, Nah, itu benar variabelnya Pak, kan? ya, ya, Nah, sedangkan kalau water quality index, ya. Randy, Itu itu metode ya Pak adalah ya. metodenya, indeksnya yang Ya, digunakan. Oke, baik ya. Jadi ya. kalau yang berikutnya, Citarum River in Indonesia, menurut kamu variabel penelitian bukan? Iya Pak. Yakin? Oh, ini lokasi Pak, lokasi Nah, Pak. gitu dong. Lokasi. Itu Ya, maaf lokasi Pak. penelitian. Lokasi penelitian maaf Pak. Oke, a Ya, case study, apakah itu variabel penelitian? case tadi. Oh, bukan Pak, bukan. Ya, itu jenis 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 penelitiannya penelitiannya Pak. ya, Iya, jenis case study. benar Pak. Oke, Iya, baik. Ibu dan Bapak sekalian, jadi mencermati dari ya, artikel yang ditampilkan oleh Henry, Anda setidaknya bisa melihat bahwa betapa besarnya peranan judul artikel dan keyword. ya, Ingat Ibu dan Bapak, para pembaca itu akan melihat apakah artikel Anda itu layak dibaca atau tidak. Yang ya, pertama adalah dari judulnya dan keywordnya. Itu adalah etalase dari artikel Anda. ya, Nah, ini meskipun mungkin Anda belum masuk menulis artikel, ya, saya pikir pengetahuan ini bisa Anda gunakan. Mungkin untuk Anda konkretnya, bagaimana rencana judul proposal Anda agar ya, judulnya bagus ya. ya. Baik, Ibu dan Bapak, lanjut, Rendri. Ini abstraknya, Rendri ya. Baik Pak. Oke, sebentar, Rendri. Ya. Menurut kamu abstrak yang baik apa, Rendri? Mencantumkan apa? Kalau abstrak yang baik itu harus mencantumkan keseluruhan isi dari penelitiannya Pak, harusnya. Oke, baik. Kalau dibagi-bagi, bagian-bagiannya harus ada apa saja? Berarti di sini harus menjelaskan kenapa dia melakukan penelitian atau mungkin Artinya apa? apa? Berarti dia Ada, harus eh, ada apa? rumusan masalahnya Pak dulu Pak. Oke, problem Ya, ya. Sebelum problem problem ya. apa, Rendri? Sebelum problem apa, Rendri? Itu ada pendahuluan dulu Pak ya. Maksudnya terkait Ya, problem atau background. backgroundnya Pak, benar Pak. Oke, udah Ya, cukup. Kamu dua aja, Rendri. ya. Pak Puji, Anda bisa menjelaskan sebuah abstrak yang baik selain apa ada background, ada problem, ada apa, Pak? Ada metode dan juga kesimpulannya, Pak, dari Oke, hasil metode penelitian. dan kesimpulan. Kesimpulan paling akhir ya. Ya, Ya. Nah, kalau metode juga, terima kasih Pak Puji. Jadi ya, tadi Anda sudah menambahkan ada metode dan ada conclusion atau kesimpulan ya. Saya undang dari mahasiswa yang lain, apa yang harus dicantumkan dalam sebuah abstrak yang baik? Silakan, siapa? Mungkin dari saya Pak Andari. Silakan, silakan Andari. Ya, untuk abstrak yang baik, selain tadi yang dijelaskan sama Mas Randy, ada pendahuluan, rumusan masalah, kemudian sedikit tujuan sama pembahasan dan kesimpulan dari keseluruhan jurnal yang ditulis atau penelitian yang ditulis. Dan juga mungkin variabel yang diteliti itu lebih ditekankan ke abstraknya. Jadi pembaca itu tahu secara sekilas apa sih isi dari jurnal yang ditulis oleh peneliti. Oke, kamu berarti menambahkan harus ada pembahasan result and Iya, discussion gitu. Result iya, ya. Oke, jadi tadi iya. setelah Pak Puji menambahkan metode dan conclusion, kamu tambahkan result. Artinya setelah metode itu harus mencantumkan result. Ada nih yang masih hilang. Siapa? Yang belum Anda sebutkan, belum disebutkan oleh Pak Puji, belum dijelaskan oleh kamu dan juga belum dijelaskan oleh Rendri. Lo, lo, location, Location. lokasi ya. Tapi tidak Oh, tidak selalu. Jadi kadang-kadang ada yang menyempet ya. Tapi saya ulang lagi ya, oh iya. Anda ya, bahwa abstrak yang baik ya harus mencantumkan yang pertama background, Background, problem, program, aims, ya, aims. method, result, and conclusion. Ini harus hafal ini karena nanti kita jangan sampai masuk ke conclusion tidak tahu dari mana conclusion itu berasal. Itu mengapa saya disebutkan.
Baik, sekarang ke abstrak ini. Coba Rendri. Nah, tadi udah sepakat. Rendri dilihatin abstraknya. Mana Baik. yang menurut kamu background? Ini Pak, the Assess Application Daily Wiki Assessment Pak. Ini yang kalimat pertama sih Pak. Mhm. Nah, jadi Water Quality Index can express overall water quality in a single term. background Pak ya, backgroundnya itu Pak. Yakin? Nah, Problemnya, nak? kemudian Problemnya, adalah nak? Problemnya mana problemnya? kalau problem ntar Pak saya baca. Sebenarnya kalau ini yang saya baca Pak, jadi di Indonesia itu belum ada, ya mungkin dari versi bahasa Indonesia aja Pak ya. Ya, silahkan. Ya, dari problemnya itu sendiri untuk asesmen kualitas air Pak itu belum tepat Pak. Nah, selama ini Mana jadi kalimatnya? Mana kalimatnya? Bentar, Coba, Pak, ya. mana kalimatnya harus ada ternyata. Ya sudah, saya bantu deh. Kalau gitu Ya, silakan Pak agak ya. berbalik. Mana Ya. tujuannya? Mana tujuannya? Tujuan dari ini Pak ya. Mm-mm. Tujuannya Mana? itu Kalimatnya mana? bentar, Pak. Ini terakhir sih Pak ini Pak. Manfaatnya kalau manfaat ya Pak ya. Bukan tujuan. Ada yang bisa bantu? Coba Ya, bantu Lenry. Ya, silakan. Siapa? Bentar. Gua jadi Tujuan. blank, Mana Pak. tujuannya? Yang mana? Yang di kalimat baris keempat dan kelima ya Pak. Mulai dari Apa? research evaluated which Therefore, ya, iya ya betul. Siapa ini? evaluated media Pak. Ya, terima kasih. Jadi tujuannya, ya, tujuan dari artikel ini dalam dituangkan dalam kalimat therefore this research effort which ya WQI assessment method was be suited for determining the Citarum River water quality. Ini tujuannya Ibu dan Bapak. Ya. Jadi artinya kalimat sebelum ini itu hanya ada dua kemungkinan. Ya. Pertama adalah problem, kedua adalah background atau gabungan dari keduanya. Bisa dipahami Ibu dan Bapak cara membaca abstrak dengan cepat? Bisa Pak, bisa Pak. Oke, berikutnya ya. Yang setelah tadi tujuan, kalimat berikutnya apa itu? Purpose-nya untuk apa? Menjelaskan apa? Metode, Pak. Gimana dong? Ada West Java Province Method? Lokasi Pak, lokasi Pak. Nah, lokasi dong. Nah, baru yang kalimat berikutnya Metode. Ya. metode, betul ya, dan seterusnya ya, tidak bahasa Ya. terus itu juga sama masih metode kan tuh. Sampai mana kalau metode? Sampai mana metode itu? Sampai ini Pak, baris ketiga terakhir Pak, itu masih metode itu Pak. Ya. Sampai terakhir itu sampai angka-angka terakhir yang for the data from each monitoring year itu Pak. Itu masih metode Pak. Enggak dong, enggak dong. Itu angka itu apa? Kalau angka apa? Data-data angka itu. Oh, Hasil. Hasil ya Pak. Hasil ya Pak. Hasil dong, ya itu Ya. hasil result Ibu dan Bapak ya. Itu result ya. Jadi setelah itu ada result tuh ya. Cuman memang di sini agak dimix dengan antara metode dengan hasilnya. Misalnya using the NSF WQIS method, determine obtain a fair and bad water quality grade ya, dan seterusnya ya. Ya Ibu dan Bapak ya. Sampai mana? Sampai mana tuh hasilnya? Sampai monitoring year ya, Pak. Ya, terima kasih. Siapa ini? Andari, Pak. Ya, terima kasih Andari. Anda sudah membantu teman-teman Anda. Jadi hasil itu dituangkan sampai each monitoring year. Cara penulisannya saya kurang sreg ya, relatif complicated karena dia tidak bisa menuliskan hasil dengan straightforward ya, kalau menurut saya. Baik, kalimat yang terakhir. Kesimpulan ya, Pak. Ya, kesimpulan. Terima kasih. Nah, Ibu dan Bapak sampai sudah. Jadi Anda lihat bahwa kesimpulan ditarik dari hasil. Hasil itu didapatkan dari Metode. Metode itu dipilih berdasarkan Latar belakang masalah. tujuan dulu. Tujuan itu ada karena ada latar belakang Latar dan belakang Masalah. Ya, bisa Anda sambungkan Ibu dan Bapak latihan ini? Bisa, Pak. Bisa Pak. Bisa, Pak. Bisa Pak. Bisa. Oke, baik. Sekarang setelah Anda belajar singkat dari abstrak tentang bagaimana kesimpulan dituliskan dalam abstrak, agak saya tarik bawah masuk sebentar. Ya, Rendri. Ya, baik Pak. Ya, Sebentar, geser, Pak. tidak usah kamu baca Ibu dan Bapak ya, introduction.
Ya. Ibu dan Bapak sekalian, ketika Anda membaca sebuah introduction, sebelum Anda masuk kepada metode, apa yang harus Anda cari dalam sebuah artikel? Keywordnya Pak. Keyword di atas tadi sudah. Apa yang saya cari? Harus kita bahas. Kalau sebelum metode apa? Sebelum metode. Sebelum metode, tujuan, lokasi, dan problem. Tujuan. Sebelum tujuan apa? Sebelum tujuan, problem, rumusan masalah. Problem. Ya, artinya Ibu dan Bapak sekalian, dalam sebuah artikel yang baik, Anda akan dengan mudah menemukan ya rumusan masalah dan tujuan penelitian. Para penulis biasanya menempatkan pada paragraf terakhir dari introduction atau background. Coba kalian lihat ke bawah. Menurut kamu mana tujuan, Henry? Kalimat yang menjelaskan tujuan. Ya Pak, untuk tujuannya Pak ini therefore ini Pak di paragraf kedua this research aims to Terima determine Pak. kasih Henry. Nah, tadi saya mengatakan bahwa sebuah artikel yang bagus sebelum masuk kepada tujuan pasti menjelaskan problem. Pak. Kesenjangan teoritis, artinya apa kesenjangan yang diidentifikasi oleh penulis artikel tersebut tentang riset-riset sebelumnya. Bisa kamu cari di kalimat sebelumnya, di paragraf sebelumnya, apakah dijelaskan atau tidak oleh penulis? Ini Pak yang ada research evaluate water quality and so significant difference Pak. Jadi ada perbedaan dari pengukuran setiap metode Pak yang berbeda. Dan itu ya jadi masalah Pak. Jadi ya, terkait water quality. Kesenjangannya itu ya, ada research seperti itu. Tapi ada kalimat yang lain ya, yang sebetulnya menjelaskan tadi concern kamu. Mana kalimatnya coba? Yang mulai dari while there are many index methods available, no one single method is recognized globally to fulfill the objective of water quality management. Ya. Jadi dari banyaknya indeks metode yang tersedia, itu belum ada satu yang secara global itu bisa memenuhi tujuan dari water quality, kualitas air, manajemen kualitas air, seperti itu. Pengukuran ya, betul. Artinya masih terbuka ya untuk mencari metode-metode yang lebih sesuai. Di sini kan ada itu kalimatnya. Coba kamu baca tuh. However, since this method was designed for a different purpose, location and expert assessment. Ya. Itu ya, tiga. Jadi ada problem bahwa metode-metode yang ada itu sangat spesifik untuk tiap-tiap lokasi. Ya. Artinya apa, Rendri? Sudah dilakukan banyak studi, tetapi metode-metode yang ada masih menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Belum ada kesepakatan, atau mungkin lebih jauh lagi belum ada satu metode yang dapat diterapkan secara keseluruhan di berbagai dunia. Artinya masih terbuka untuk menguji metode-metode yang ada untuk kemudian merekomendasikan metode mana yang dinilai lebih baik. Paham Randy ini kesenjangan teoritisnya? Ya, paham Pak. Oke, baik. Sekarang resultnya, ya, cepat aja karena sebenarnya kita concernnya ke conclusion ya. Tapi agar Anda dapat memahami bagaimana sebuah kesimpulan ditarik dari hasil penelitian. Geser ke bawah, Henry. Baik, Pak. Ini apa, Henry? Menampilkan apa? Pengukuran ya, data target pengukuran dari beberapa metode Pak yang dipakai. Oke, ada berapa metode, Henry, di situ? Ini ada 4 Pak. 4 metode. Ya. Mana yang 4 itu? Ya. Ini ya, yang pertama adalah NSF Water Quality Index, kemudian ada CCME Water Quality Index, kemudian ada CCME Water Quality Index, tapi ini hanya untuk 8 parameter, jadi ada 2 kan, ada yang 14 sama 8, kemudian adalah OWKI, itu dia, Oregon Water Quality Index, Pak. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, ini adalah salah satu cara peneliti menampilkan hasil penelitian ya. Kalau Anda lihat di sini, memang si peneliti ini menampilkan berbagai metode dan berbagai variasi tahun ya, Rendri. Betul, Rendri?
Benar Pak. Ini kami Ya, prosesnya 2011 sampai 2019 ya. 19. Benar Pak. Jadi ada NSF, WQI, ada CCME, WQI dan seterusnya. Ya, 14 parameter. Ini pun parameternya berbeda-beda ya. Dan Anda lihat Ya. dengan berbagai indeks tersebut, ternyata hasilnya bisa berbeda, Ibu dan Bapak, untuk ininya, indeksnya. Ya. Dan ini menggambarkan terjadi pertentangan. Jadi si autor ingin menjelaskan memang terbukti dengan lokasi penelitian yang sama ketika digunakan metode yang berbeda, maka hasil yang diperoleh berbeda. Artinya dia mendapatkan itu kan, Randy? Ya, benar Pak. Oke, Hasilnya. betul. Ya, ke bawah coba Randy. Baik, Pak. Ini apa Randy menurut Anda? Ini hasil dari pengumpulan 4 metode itu Pak. Di 4 metode ya. Metodenya dibedakan dengan warna Randy ya. Ya, Dari tahun yang berbeda. berbeda. Betul ya, tahunnya mulai tahun berapa Randy? Ini 2011 Pak. Sampai 2011. 2011. Kemudian sampai dengan tahun 2019. Nah, ini menurut kamu, apakah data ini bisa menceritakan konsistensi hasil indeksnya? Tidak sih Pak ini. Karena sebenarnya sih dari jurnal ini juga dibahas terkait waktu sampling juga Pak. Waktu sampling, jadi dia memetakan di musim berbeda. Jadi musim panas dan juga musim ketika. Tapi ini tidak tergambarkan, Rendri. Ya, tidak tergambar karena Itu berbeda. hati-hati ya. Ya, Jadi Anda jangan menjelaskan tidak digambar. Kalau di sini digambarnya maksud saya, Ya. Anda bisa lihat ya. Yang menarik Ibu dan Bapak ya, hasil indeksinya warna biru apa itu, Rendri? untuk warna biru itu adalah Oregon Pak. Buat Oregon Ya, kalau Anda lihat kan relatif Ya. nilainya, kecil. ya saya tidak tahu numbernya, tapi kan rata ya, Rendri ya. Ya, hampir ya Pak. Betul, tapi kalau yang menarik lagi, yang hijau. Ya. Menurut apa itu, Rendri? Yang itu adalah Canadian Council ini Pak. CCME Water Quality Index Pak, yang ada 4. Nah, ini unik karena pada tahun 2015 dia sangat mencolok hasilnya, Rendri. Ya. Sangat tinggi maksud saya. Ya. Ya, yang lebih stabil sebetulnya yang indeks yang warna merah ya, Rendri. Betul? Ya, benar Pak, hampir sama. Ya, dia tinggi terus kan? Ya, turun naiknya. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, sekali lagi hasil ini mengkonfirmasi bahwa ya indeks itu penggunaan indeks itu sangat menentukan hasil asesmennya, hasil penilaiannya ya. Betul, Rendri. Oke, ke bawah, Rendri. Ya, baik. Baik, coba kamu cermati, Rendri. Ya. Tadi kamu masih ingat kan judul penelitian ini? Masih ingat? Masih Pak. Oke, kamu juga tadi ingat tujuan penelitian ini. Iya. Nah, pertanyaan saya, dengan kamu membaca conclusion ini, apakah kesimpulan ini sudah dapat menjawab tujuan penelitian? Boleh Pak, sudah. Mana coba kalimatnya menurut kamu yang bisa menjelaskan itu? Jadi untuk ini Pak, therefore ini Pak, based on defining atau penelitian pada jurnal ini, untuk Indonesia sendiri Pak, untuk yang bisa dan juga diaplikasikan secara global, itu adalah Water Quality Index berdasarkan NSF Pak. Berdasarkan NSF. NSF. Oke, jadi artinya kamu dengan membaca conclusion ini, kamu mengatakan atau berpendapat bahwa kesimpulan penelitian ini sudah sesuai dengan tujuan penelitiannya. Begitu ya, Henry? Mahasiswa yang lain? Ada yang berpendapat? Saya undang. Kesimpulannya juga bisa menjadi hasil dari jurnal itu sendiri, Pak. Ketika bulan yang wet months atau bulan basah, itu water quality index dan water quality statusnya akan lebih besar daripada yang dari bulan kering. Dan di sini juga menyebutkan bahwa water monitoringnya akan lebih baik dilakukan dengan water quality index. Yang pertama dulu sebetulnya, jadi sebelum pada conclusion yang terakhir, itu yang ini. Kan Anda tadi lihat, diskusi perdebatannya kan berbagai indeks kan, dan di sini Anda lihat, dia menyimpulkan berbagai indeks tersebut menunjukkan
status kualitas air di Sungai Citarum yang berbeda-beda. Ya. Jadi Anda tahu kan kualitas sungai air Citarumnya kan sama sebagai lokasi penelitian. Tapi dengan menggunakan indeks yang berbeda, maka hasil penilaiannya berbeda-beda. Ini artinya mengkonfirmasi tadi di awal di background bahwa ya masih terdapat perdebatan mengenai metode, betul. Nah, dan di akhir si autor mengatakan ya dari sekian metode tersebut tadi yang Rendri jelaskan, apa Rendri? Nasional Pak, NSF Ya, atau untuk ya untuk daerah. Menurut Anda apakah hasil ini kemudian mengatakan hanya National Sanitation Foundation Water Quality Index yang cocok diterapkan di Indonesia atau tidak? Menurut Anda? Menurut saya Pak ya, kalau dari yang saya baca Pak dari jurnal ini Pak, sebenarnya untuk keempatnya ini bisa dipakai Pak di Indonesia. Betul, Hanya tapi saja. tapi kan di sini conclusion itu yang dikatakan conclusionnya based on this finding the most suitable. Jadi dari yang lain itu yang the most suitable ya ini. WQI. Ya, QI yaitu National Pollution Water Index. Tapi pertanyaan saya, karena penulis mengatakan for determining Indonesian surface water quality. Apakah boleh sampai sejauh itu menarik kesimpulannya atau cukup untuk Citarum River sebagai case study-nya? Pendapat Anda gimana? Apakah, Bung saya bantu deh agar lebih bisa mudah menjawabnya. Apakah klaim dari si autor bahwa water index yang tepat dipergunakan untuk Indonesia itu sudah tepat atau belum? Atau cukup klaimnya sampai di Sungai Citarum? Menurut Anda bagaimana? Dari saya Pak, ini belum tepat Pak, karena penelitiannya hanya fokus pada satu lokasi saja Pak, harusnya dari berbagai lokasi ya. Mungkin itu bisa menggambarkan Pak. Betul. Jadi ini yang lain sepakat dengan Rendri? Atau ya, jadi ini karena kan a case study hanya satu lokasi. Ya, sebaiknya klaimnya tidak sejauh itu. Ya. Jadi ini kandidat boleh. Artinya para peneliti berikutnya dapat kemudian menguji di lokasi yang lain. Kalau hasilnya konsisten, maka baru klaimnya bahwa klaimnya untuk Indonesia. Dapat dipahami Ibu dan Bapak? Dapat Pak. Oke. Baik, terima kasih Rendri. Kalau gitu kamu close terima kasih banyak, Pak. screen-nya ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Bapak sekalian, kita telah bersama-sama belajar bagaimana menulis kesimpulan penelitian. Dan tadi kita melakukan praktik menulis kesimpulan atau membaca kesimpulan lebih tepatnya dari sebuah artikel. Nah, saya berharap bahwa Anda dapat menerapkan pengetahuan ini ketika Anda sendiri melakukan riset. Sebelum perkuliahan ini saya tutup, Ibu dan Bapak, saya undang dua mahasiswa untuk menceritakan pengalaman belajar siang hari ini. Silakan, siapa? Silakan. Untuk hari ini kita belajar bagaimana mereview suatu artikel, menemukan background dari peneliti yang sudah di jurnal-jurnal ternama, kemudian melihat tujuan metodenya sampai dengan menganalisis hasil yang ditemukan oleh peneliti dan kesimpulannya. Dari pelajaran hari ini kita juga bisa mengetahui apakah jurnal-jurnal yang kita pakai sebagai dasar proposal kita nanti itu sudah sesuai, apakah kita bisa untuk menggali penelitian kita selanjutnya. Gitu Pak. Terima kasih. Sampailah kita di penghujung perkuliahan kita pada kesempatan siang hari ini. Ini merupakan kuliah yang terakhir karena pada pertemuan yang ke-16 akan diisi dengan UAS, ujian akhir semester. Ibu dan Bapak sekalian, kita cukupkan pertemuan ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, mungkin di kuliah di semester depan atau semester yang
kedua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit ya, Ibu dan Bapak sekalian. Ya, Terima kasih, sehat Pak. selalu.